Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Trade and Investment. Oke, baik teman-teman, hari ini tanggal 2 Maret 2023, teman-teman. Ini adalah bahasan saham-saham yang memiliki kondisi teknikal yang bagus, yang memungkinkan untuk siap naik, teman-teman. Oke, baik teman-teman, sebelum masuk ke materi, terutama untuk teman-teman yang baru, saya sampaikan informasi bahwa saya, Surya MS Trade, tidak terima titip dana trading dalam bentuk apapun. Baik teman-teman, kita akan masuk bahasan IHSG dulu. Ini adalah kondisi dari IHSG yang mana masih dalam rentang gerak yang sama, teman-teman ya. Rentang gerak dari IHSG ini sama, yaitu support resistnya adalah area yang saya beri blok hijau itu. Untuk resistan dari IHSG masih di kisaran 6868. Kemudian di atasnya ada 6890. Untuk supportnya dia ada di 6832, terus kemudian kisaran 6810, teman-teman. Itu adalah merupakan supportnya dari IHSG yang mana tidak kemana-mana sekitar lebih dari 5 hari bursa ini, teman-teman. Kemudian kita lihat dulu untuk saham-saham penggerak indeks. Kita bisa lihat BCA, BRI, BIAN dan BMRI mendorong naik IHSG. Kemudian ada HMSP, AMRT, United Tractor, itu saham-saham yang mendorong naik IHSG. Sedangkan saham-saham yang memberatkan IHSG ada Telkom, TPIA, BBNI, GoTo, kemudian MDKA, Kalbe Farma dan Cepin, teman-teman. Kemudian untuk kondisi regional saat ini hitungannya ya tipis saja ya. Istilahnya naik turun tipis, Amerikanya naik turun tipis, kemudian Dow Food-nya juga demikian. Untuk lebih jelasnya mungkin kita bisa lihat dulu untuk kondisi indeks dunia, langsung aja kita lihat dari sini, teman-teman. Regional memang sepertinya lagi nggak kemana-mana ya. Nah, seperti ini. Untuk Amerika kemarin terkoreksi, masih lanjut turun, dan ternyata juga tadi malamnya juga masih turun. Namun demikian seperti ada bentuk doji, artinya sudah mulai terbatas turunnya. Nasdaq berada di area support MA 200, S&P 500 dia juga kisarannya di support MA 200-nya. Kemudian untuk Hang Seng yang mana kemarin naik kenceng, hari ini nggak ada pergerakan. Nikkei-nya juga istilahnya masih jalan di tempat, teman-teman. Kemudian untuk Eropa ini terkoreksi mendekati supportnya. Untuk Eropa seperti itu. Kemudian untuk indeks-indeks penting, dolar indeks kemarin mengalami retracement. Ini ada rebound dari retracement. Biasanya kalau dia semakin naik untuk dolar indeks, maka biasanya market sahamnya akan turun ya, teman-teman. US 10 years bond-nya juga naik ya, teman-teman. Jadi ini mesti waspada juga, ada kemungkinan seperti ini. Kalau seperti ini market saham kemungkinan akan merah. Kemudian VIA kecemasan pasarnya sedikit meningkat. Ini semua inline dengan kondisi DXY. Kemudian DXY itu dolar indeks ya. Kemudian US 10 years bond, suku bunga US 10 years-nya 10 tahunnya, kemudian VIX ya. Kalau itu semua naik, biasanya marketnya akan merah dulu, seperti itu. Kemudian kita lihat dulu untuk harga komoditas, teman-teman. Ada minyaknya rebound ya di 78 sekian. Batu baranya masih di 192. Kemudian untuk natural gasnya masih lanjut rebound, tapi sepertinya sedikit terhalang resistan. Untuk emasnya juga rebound dari dasar tapi terhalang ada resistan sehingga akan retracement lagi. Yang bagus adalah CPO atau palm oil, teman-teman. Ini sekarang di kisaran di atas, berhasil tembus resistannya di 4.300-an ringgit ya. Untuk timah sudah ada sedikit turning ya, sudah ada sedikit turning. Kemudian nikelnya juga nikelnya masih berada di sekitaran support dan ada sedikit turning, teman-teman.
Baik teman-teman, kita akan masuk ke bahasan saham ya. Beberapa saham ini udah saya pantau teman-teman. Pesan saya masih sama ya, saham-saham yang saya bahas ini bisa merupakan saham-saham yang sebelumnya di video sebelumnya saya bahas ya, yaitu saham-saham yang memiliki technical yang bagus dan siap naik. Namun demikian pada kenyataannya kadang mungkin misalkan hari ini terdeteksi sinyalnya bagus, itu belum tentu besok atau besoknya naik. Yang penting yang teman-teman harus perhatikan adalah sepanjang ketika terjadi sinyal naik hari ini, besoknya dan besoknya belum naik, yang penting tidak terkoreksi lebih dalam dari support pentingnya. Kenapa? Karena setiap saham yang mulai naik, teman-teman, setiap saham yang mulai naik, biasanya kalau besoknya tidak naik itu, kalau dia masih konsolidasi itu tidak masalah, karena itu satu bentuk reakumulasi, akumulasi tambahan atau masih dalam akumulasi seperti itu. Karena beberapa saham berdasarkan pengamatan saya, ketika dia naik memang besoknya mungkin nggak naik, tapi ternyata hanya konsolidasi sebentar. Ketika pas naik volumenya besar, ketika pas konsolidasi volumenya kecil. Sepanjang tidak terjadi breakdown dari supportnya, nggak ada masalah, itu justru bagus teman-teman ya. Setelah konsolidasi, baru kemudian misalkan dia breakout dengan volume, nah itu adalah saham-saham yang bagus. Oke teman-teman, yang pertama akan saya bahas lagi adalah saham yang terkait batubara teman-teman. Ini adalah PTBA. Jangan bosan karena ini saham memang dari kemarin-kemarin saya bahas ya. Ini dari kemarin-kemarin saya bahas dan di video-video saya tentang PTBA adalah kita harus mengamati 50 retracementnya. Kenapa Pak 50 retracementnya? Karena 50 retracementnya itu yang memberi kita jawaban di 50 retracement itu dia akan melanjutkan naik atau enggak. Karena 50 retracement ini adalah separuh dari tren dia turun. Jadi ini adalah swing high-nya, ini adalah swing low-nya. Dalam tren dia turun, dia akan naiknya itu separuhnya adalah di 50 retracement. Nah kalau separuhnya aja udah dilewati, kemungkinan besar kan dia apa istilahnya? Serius untuk naik. Nah, teman-teman, sekarang kita lihat dulu untuk kondisi volumenya. Nah, ini indikatornya udah mulai terbentuk bagus, teman-teman. Indikator momentumnya sudah mulai bermain di atas 100 sehingga warnanya udah merah ya. Jadi memang di sistem saya ini saya buat ketika indikator itu bermain di atas 100, maka akan muncul warna merah. Kalau indikator settingan default dari OLT ini nggak akan keluar. Ini memang secara visual saya buat demikian supaya kita bisa melihat secara langsung. Kemudian MACD-nya juga oke. Volumenya hari ini di atas rata-rata. Kemudian kita lihat ADX-nya tentu sudah bagus ya teman-teman. Untuk PTBA sudah lepas tang lah seperti itu. Kemudian kita lihat asingnya dari PTBA solid ya. Asingnya hari ini solid untuk PTBA teman-teman. Nah mungkin teman-teman pengen ngelihat kondisi dari ini ya, kondisi dari buyer seller dari PTBA, boleh kita cek dulu kondisi buyer seller PTBA. Hari ini teman-teman 64% posisi itu dipegang oleh buyer ya. Jadi ini percaya diri sekali, teman-teman bisa ngelihat dalam bar merah dan hijau ini dominasinya adalah hijau, artinya buyernya menguasai posisi ya teman-teman, buyer menguasai posisinya. Kemudian saham berikutnya adalah Indo Tambang Raya. Indo Tambang Raya lanjutan ya teman-teman. Indo Tambang Raya asingnya hari ini banyak masuk ya. Indo Tambang Raya hari ini asingnya banyak masuk. Kita lihat lagi kondisinya Indo Tambang Raya. Ini lanjutan aja sifatnya ya. Trennya bagus. Trennya udah bener nih. Dari ADX-nya trennya bener, arahnya bener. Kemudian dari momentum udah bener, udah muncul momentumnya merah di atas 100. MACD-nya udah bener juga. Nah, kemudian kita lihat dulu resistan dia. Saat ini untuk Indo Tambang Raya teman-teman dia ada di 50 retracement. Nah ini besok wajib kita cek apakah dia mampu melewati 50 retracement ini atau enggak.
50 retracement ini separuh dari tren yang saya ambil, dan kebetulan trennya bukan dari yang paling atas nih, trennya hanya dari sini dulu karena saya menggunakan trend base Fibo ya teman-teman. Trend base Fibo itu bukan yang garis ini karena ini tren yang lebih besar. Trend base Fibo itu saya ambil di sini. Nah kuncinya hari ini break ya, ini mantap sekali. Tapi butuh konfirmasi besok apakah benar-benar dia break di atas 38 sekian teman-teman ya. Karena kalau dia break di situ, nanti kita gunain trennya yang lebih besar lagi. Sementara kita nunggu besok dulu. Di 38.000 ke atas, dia akan bagus sekali kalau bisa lewat titik itu ya teman-teman. Itu adalah Indo Tambang Raya. Kita mungkin bisa intip dulu untuk ITMG. Nah, ITMG adalah kondisi buyernya. 57% menguasai bayarnya ya. Bayarnya 57% menguasai. Kemudian adalah BSSR teman. BSSR memang secara pergerakan masih ada resistan dia. Kebetulan resistannya barengan ya teman-teman. Di MA200, di 23,6 retracement. Jadi ya kuncinya pokoknya perhatikan dulu di sekitar 4.170, kemudian ya sekitar 4.170 karena itu merupakan 23,6 retracement BSSR ya. BSSR asingnya ya cukup masuk lah, cukup banyak begitu. Terus kemudian kondisi momentumnya, volumenya belum begitu banyak ya, sehingga tidak men-trigger indikatornya untuk nongol ya. Volumenya kurang begitu. Arahnya udah mulai bener ya. Birunya nongol, hijaunya nongol, merahnya nongol begitu. Kemudian kita cek dulu BSSR ya, BSSR. Nah, BSSR 4 porsinya adalah begini teman-teman. 57% buyernya menguasai marketnya ya. 57% buyernya menguasai market. Oke baik teman-teman, berikutnya adalah updatean ya, dua saham. Ini ada dua saham updatean yaitu Auto. Nah teman-teman, Auto secara tren bagus, dia rebound dari retracementnya. Kemudian ini adalah momentumnya juga bagus banget ya, momentumnya merahnya tebel, nongol bagus banget. Kemudian asingnya hari ini sih kecil, berapa hari ini kecil, tapi sebelumnya sudah cukup besar ya. Untuk asingnya yang masuk di Auto. Nah kondisinya sekarang kita lihat dalam peta resistannya dari Auto. Auto teman-teman, ini Auto saat ini dia bisa lewatin 1766. Itu adalah merupakan separuh dari tren di area hijau ini teman-teman. Berikutnya ada resistan teman-teman, 1971, 1980 ya, sekaligus merupakan 61,8 retracement. Itu untuk Auto menarik ya, ini berhasil breakout dari tren yang saya bikin ini. Tapi lebih enak kalau kita lihat dalam yang lebih besarnya lagi, yaitu di sini resistannya sekitar 1980 sampai sekitar 2000 ya untuk Auto. Kemudian selain Auto, saya update juga untuk Astra International teman-teman. Nah, Astra International setelah kemarin pengumuman labanya bagus teman-teman. Dia memang konsolidasi ya. Tidak naik, tidak turun, tapi rentang geraknya sama. Ini update aja ya teman-teman. Ini rentang geraknya sama. Sekarang kita ukur ADX-nya udah mulai bener ya. Biru nongol, merah, biru nongol, hijau nongol, merahnya nongol ya. Cara ngebacanya saya udah bikin. Momentumnya juga udah mulai bener ya. Volumenya kemarin sempat tertrigger. Memang 2 hari ini volumenya turun. Kenapa? Karena dia sedang konsolidasi setelah break ya, consolidation after break. Memang biasanya volumenya kecil. Yang perlu kita perhatikan setelah konsolidasi ini dia mau kemana begitu ya. Indikatornya semuanya udah mulai cakep ya. Indikatornya mulai cakep. Kondisi asingnya dari Astranya hari ini masuk. Memang asingnya belum begitu solid ya teman-teman. Memang asingnya belum begitu solid karena masih selang-seling begitu untuk Astra International teman-teman ya. Oke teman-teman, kemudian yang kelima ini adalah gudang garam dan BIM ya. Gudang garam kita cek dulu, asingnya oke masuk, WIM.
Asingnya oke, cukup lumayan juga. Sekarang kita lihat kondisi dari saham Gudang Garam, teman-teman. Nah, Gudang Garam ini adalah dia kemarin rebound kenceng juga, tapi akhirnya mengalami retracement. Oke, kita lihat dulu, kita hapus dulu. Kita akan mengukur retracementnya dia, teman-teman, di sini. Nah, Gudang Garam itu dalam tren dia naik, itu dia terjadi retracement atau koreksi, di mana koreksinya itu supportnya yang pertama dilewatin awalnya, yaitu di 25.000, kemudian support lagi kedua dites di 2332. Dan hari ini pun dia juga langsung rebound dari supportnya yang kedua, teman-teman. Nah, satu saham yang naik terkoreksi di support pertama, kedua, namun demikian terus rebound, itu kemungkinan dia akan melanjutkan tren sebelumnya, itu kemungkinan besar ya, teman-teman. Gudang Garam kita lihat, oke, dia masih sangat di bawah kalau kita bisa ngelihat seperti ini. Weekly-nya oke, kita lihat dulu karena dia memang masih ada resistan yang cukup banyak ya, teman-teman. Kemudian Gudang Garam asingnya tadi udah kita lihat, mungkin sekarang kita lihat untuk momentumnya memang belum bagus ya, indikatornya belum bagus karena volumenya belum kebentuk ya, memang karena dia sedang ini ya, teman-teman, karena dia sedang retracement konsolidasi. Dulu memang volumenya bagus karena dulu memang indikatornya bagus karena volume bagus, sehingga indikator momentum bagus, MACD-nya bagus. Sekarang dia mulai nyusur ke bawah, tapi untuk hari ini kita bisa ngelihat juga bahwa sudah terjadi MACD barnya yang mulai ini, teman-teman, mulai rebound ya. Ini biasanya memang merupakan satu spekulatif buy. Kalau teman-teman pengguna indikator memang ya apa ya, memang itu salah satu pertanda signal naik juga. Apalagi kalau kita lihat dari pergerakan harga Gudang Garam sebelumnya, ini adalah reboundnya dari 38,2 retracement. Kemudian WIM, teman-teman, WIM ini catatan saya sebelumnya ya, bahwa ketika dia break dari 38 retracement di sini ya, ketika dia break dari 38 retracement, catatannya masih sama, maka targetnya dia ke 61,8. Masih ingat teman-teman di sini, dan hari ini kecapai. Dan apabila dia rebound dari sini, teman-teman, maka minimal targetnya dia itu adalah di 38 retracement. Jadi dari 61 minimal targetnya ke sini, atau bisa juga diukur dengan menggunakan Fibo untuk mengukur kenaikannya. Di 50 retracementnya dia itu kisarannya nanti di 800-an, teman-teman, di 800-an ya, areanya inilah kira-kira area yang saya beri tanda ini, di 800-an untuk target kenaikan dari ini ya, Gudang Garam, teman-teman. Kemudian saham ini masih terkait batu bara, teman-teman, yaitu Indika Energi ya, sesuai judul kan, sebagian cocok sekali dengan judul, saham-saham dengan teknikal bagus dan siap naik. Teman-teman bisa perhatikan, ini adalah Indika Energi, saham-saham terkait batu bara juga pada naik, teman-teman. Nah, ini ada satu, kita belum bisa gunain yang ini terlalu jauh ya, jadi kita mesti breakdown ke tren yang lebih kecil, teman-teman. Nah, di sini kalau di sini sih udah terjadi break ya, tapi karena di sini di tren kecil ini belum berhasil naik juga, jadi kita belum pakai tren yang lebih besar. Sementara kita hanya gunain tren yang paling kecil dulu di sini ya. Nah, dari sini kita bisa ngelihat bahwa hari ini untuk Indika Energi berhasil ngelewatin 2335, teman-teman. Which is itu adalah merupakan resistan pertama. Resistan keduanya di 2450. Kemudian resistan ketiga atau targetnya 2440, teman-teman. Resistan keduanya tadi di resistan keduanya tadi di 2390. Target kenaikannya sementara ke 2440. Itu aja dulu untuk bahasan Indika Energi ya. Terus kemudian asingnya 2 hari ini banyak keluar, teman-teman. Asingnya 2 hari ini banyak keluar. Kemudian kita lihat momentumnya, volumenya memang belum keluar, sehingga indikatornya belum bagus semuanya ya, karena volume yang nongol dia akan men-trigger indikator. Arahnya udah mulai bener, sayangnya memang
tenaganya nggak ada. Dari mana Pak tenaga atau trennya nggak ada? Karena merahnya nggak nongol teman-teman. Merahnya saat ini, mulai hari ini sudah ada teman-teman ya. Merahnya masih kecil, masih sekitar 22. Karena kalau mulai naik, dia mulai naik kalau sudah di atas 20. Dan ini kan nilainya ketutup sama yang biru ya. Sebenarnya naik ini teman-teman bisa ngelihat nilainya adalah 22.500 untuk ADX-nya. Jadi ini arahnya udah bener dan memang masih sangat spekulatif, terutama kalau teman-teman tidak menggunakan konfirmasi indikator atau polosan ya. Atau kalau teman-teman polosan seperti ini benar-benar mengandalkan Fibonacci, itu ya masuknya memang sangat-sangat spekulatif ya. Area masuknya itu kalau pengguna indikator pengguna Fibonacci itu di 0 sampai 23 ya. Di sini yang area hijau yang saya bikin ini teman-teman, itu adalah untuk indika energi. Terus kemudian ada doit ya, doit teman-teman. Doit juga hitungannya sama dengan indika tadi teman-teman ya, sama juga bentuknya. Sebentar saya sambil nulis. Ini dia sama bentuknya dengan indika energi, jadi mau rebound begitu. Ada resistan sekarang di 311, kemudian 322 dan target di 50 retracement 340 teman-teman. Mungkin kita lihat ADX-nya udah bener, arahnya udah bener, trennya udah bener. Kalau seperti ini tinggal dorongan volumenya aja gitu loh. Dorongan volumenya ada nggak? Kalau volumenya ada biasanya momentumnya akan baik. Nah ini kebetulan belum ada dorongan volumenya. Arahnya memang sudah benar, tapi dorongan volumenya yang belum teman-teman. Baik teman-teman, berikutnya adalah saham-saham yang terkait energi. Ya, saham-saham yang terkait energi. Ini ada beberapa teman-teman. Yang pertama Elsa. Nah Elsa kalau kemarin Medco-nya yang udah bergerak, ini hari ini Elsa teman-teman. Elsa dalam tren yang lebih besar. Ini saya ambil bahwa Elsa hari ini berhasil lewatin 330 teman-teman. Itu adalah merupakan resistan. Resistan berikutnya ada di 344 untuk Elnusa ya teman-teman. ADX-nya bagaimana Pak? ADX-nya mulai tanggal 1 kemarin mulai benar, mulai bagus. Arahnya benar, kemudian kekuatannya oke. Sekarang kalau kita lihat di sininya, ini volumenya belum begitu besar sehingga MACD momentumnya belum tertrigger. Memang momentumnya sudah mulai bermain di atas 0. Sudah mulai naik, tapi niatnya masih belum kuat ya. MACD-nya juga sudah mulai naik ya teman-teman. Itu untuk kondisi Elsa. Kita mungkin bisa lihat dulu untuk asing Elsa hari ini masuk besar ya. Kemudian ada Medco ya. Medco asingnya juga memang selang-seling, tapi hari ini asingnya masuk ya. Medco kita lihat dulu untuk kondisi ininya. Oke teman-teman, Medco hari ini malah retracement, ternyata malah retracement secara indikator masih belum bagus lagi. Kemudian ADX-nya ya, ADX-nya turun ya, indikator mengkonfirmasi bahwa ini barang mulai turun ya. Nah teman-teman masih ingat ya, Medco ini adalah barang tradingan saya juga, tetapi saya berprinsip di saham itu beli ketika dia mau naik dan jual ketika mau turun. Dan ini ketika posisinya di kemarin candlenya udah mulai ada pelemahan, sebaiknya teman-teman juga kurangi posisi. Memang ada target di 50 retracement, namun demikian kalau kita lihat bentuk candle hari ini adalah percaya diri untuk turun ya. Kita jangan ini dulu, karena di sini saya gambarkan ketika dia satu saham terkoreksi rebound dan tidak kuat, ketika dia turun lagi yang harus kita perhatikan adalah ketika dia breakdown di supportnya, apakah lanjut turun. Kalau lanjut turun dia kemungkinan memang akan lanjut turun begitu teman-teman. Jadi mesti harus berhati-hati ya teman-teman. Baik teman-teman, berikutnya adalah Akra. Ini saham-saham terkait energi ya. Akra yang saya katakan kemarin breakout, hari ini dia melanjutkan kenaikannya teman-teman, dan 50 retracement sudah ditinggalkannya. Ini 1398 teman-teman. Resistan berikutnya 1445 hari ini pas ya untuk Akra.
Secara ADX-nya udah mulai bagus, arahnya mulai bagus tuh dari tanggal 23 Februari, teman-teman. 23 Februari mulai bagus, kemudian kita lihat momentumnya juga sudah bermain di atas 100, jadi oke ya untuk Akra. Nah, kita lihat asingnya juga 2 hari ini tebel ya. Memang di 3 hari sebelumnya sempat net sell asingnya, tapi ini asingnya udah mulai masuk lagi, teman-teman. Itu adalah untuk Akra, teman-teman. Kemudian untuk perusahaan gas, volumenya kecil. Memang dia mulai naik, volumenya kecil, indikatornya semuanya belum terdorong ya, belum terbentuk dengan baik. Kemudian di sini kita bisa melihat ini momentumnya masih bermain di bawah 0, belum niat begitu. MACD-nya udah mulai naik tapi masih pendek ya, nggak tinggi begitu. ADX-nya mulai bener arahnya dari tanggal 1 Maret, tapi masih belum begitu powerful ya. Merahnya nggak tinggi. Itu adalah untuk Pegas ya. Pegas asingnya hari ini masuk besar, tapi beberapa hari sebelumnya asingnya juga cukup banyak net sell ya. Kita lihat dulu untuk resistannya dari Pegas. Nah, Pegas ini kan rebound dari dasar, teman-teman. Ini ada resistan 1600-an, teman-teman. 1605, kemudian 1660, 50 retracement-nya 1712, teman-teman. Oke, baik teman-teman, berikutnya adalah ABMM. Ini tipikalnya hampir mirip dengan United Tractor, teman-teman. Kalau teman-teman lihat video yang United Tractor itu seperti ini ya, seperti ini. Begitu dia keluar laporan keuangan, dia langsung berontak begitu, teman-teman. ABMM. Nah, ABMM apakah sudah keluar laporan keuangan ya, teman-teman? Coba saya cari dulu datanya. Ya, barusan saya cek, teman-teman ya, untuk ABMM ini ternyata belum keluar laporan keuangannya ya. Kemarin sempat saya bahas juga. Nah, teman-teman mungkin bisa istilahnya jaga nih ya, siap-siap begitu. Ini karena di quarter ke-1, 2, 3, 2022 ini jumlahnya udah lebih besar daripada full year 2021 ya. Siapa tahu dia akan loncat seperti United Tractor ya, teman-teman. Untuk ABMM asingnya hari ini mulai masuk, tapi hitungannya ya kecil ya, karena sebelumnya kan asingnya banyak keluar untuk ABMM ini. Kita lihat trennya ADX-nya tadi kita lihat belum tuh. ADX-nya mulai masuk tanggal berapa ini? Tanggal 27 Februari mulai masuk, mulai arahnya benar ya teman-teman. Mulai arahnya benar. Arahnya udah benar mulai tanggal 27 Februari. Kemudian untuk momentumnya mulai bermain di atas 100, tapi masih kecil ya, nggak bisa kelihatan. Mungkin kita breakdown begini kita bisa lihat nih momentumnya mulai di atas 100. Yang bagus kalau momentumnya besar sekali seperti ini. Ini biasanya di-trigger oleh volume yang juga besar ya teman-teman. Volume yang juga besar pergerakannya begitu. Baik teman-teman, berikutnya United Tractor ya teman-teman. Kondisi dari pergerakan harga saham United Tractor. Nah, seperti ini. Setelah pengumuman laporan keuangan kemarin, ini saham kan loncat ya. Memang jadi ada gap besar sekali. Tapi memang biasanya begitu. Laporan keuangan bagus langsung loncat begitu. Memang di sini perlunya teman-teman untuk memantau ya. Maka saya udah bikin video bahasan antisipasi laporan keuangan bagus, saham-saham ini naik duluan. Jadi teman-teman mungkin bisa telaah lagi di video ini, yaitu saham-saham mana yang teknikalnya bagus dan laporan keuangannya belum keluar. Bisa jadi tiba-tiba loncat. Nah, United Tractor teman-teman setelah loncat itu memang dia terkoreksi ya. Namun yang harus dilihat adalah koreksi dia ini berlebihan nggak gitu. Kalau nggak berlebihan, konsolidasi, dia mungkin masih cukup oke. Nah, berhubung ini gapnya ini terjadi di sekitar 3 hari lalu dan cukup dekat ya. Kemungkinan ya kalau misalkan kondisi regional lagi nggak bagus, kemungkinan dia memang masih akan turun lagi.
Yang perlu kita perhatikan sekarang kita itu ngelihat ada gap segini ya teman-teman, ada gap seperti ini. Kita mungkin ukur dulu dari dia mulai naik ya teman-teman di sini. Jadi kira-kira supportnya yang penting untuk United Tractor itu ada di 27700. Kalau dia closingnya nggak kuat di 27700, bisa terbuka peluang untuk turun ke 26200-an ya, di 26200-an. Jadi kita lihat dulu dalam beberapa hari ke depan. Kalau kondisi regional nggak bagus, bisa jadi 27700 ini jebol dan gap ini akan ditutup ya teman-teman. Gap ini akan tertutup untuk United Tractor itu teman-teman. Berikutnya updatean MAPI ya teman-teman. MAPI itu adalah rebound dari retracementnya ya, rebound dari retracementnya, dan ini termasuk saham dengan ini ya, dengan kondisi koreksi yang ringan karena ini adalah merupakan supportnya yang pertama, ini support kedua. Ternyata selama dia retracement tuh tidak ngelewatin support yang kedua 38 retracement atau 1490. Ini adalah sebenarnya salah satu ciri-ciri saham yang trennya bagus naiknya begitu. Kemudian indikator momentumnya bermain di atas 100, oke ya. Cuman memang turunan kemarin itu membuat indikatornya sempat melemah untuk momentum dan MACD-nya. Kemudian kita lihat ADX-nya. ADX-nya sebenarnya cukup oke, cukup terjaga, memang nggak tinggi-tinggi amat begitu. Jadi memang ini naik tapi cukup landai kekuatannya. Oke, begitu. Kemudian kondisi asingnya dari MAPI. Asingnya hari ini tebel masuk, tapi kalau kita lihat sebelumnya memang asingnya juga ini ya, banyak yang net sell juga begitu teman-teman. Kemudian saham sawit teman-teman, SSMS. Ini biasanya saham sawit yang paling saya suka adalah SSMS. Hari ini asingnya masuk, overall asingnya banyak masuk ya. Kalau kita lihat beberapa hari ke belakang itu asingnya banyak masuk. Hari ini dia break ya. Memang SSMS ini lama sekali dia nggak mampu lewatin 1612 teman-teman. Apakah kenaikan ini didorong volume? Volumenya sebenarnya nggak signifikan sehingga memang indikatornya tuh nggak begitu bagus. Volumenya adalah rata, indikatornya juga ya tetap aja teman-teman. Ini memang tradingan aja sih menurut saya. Kemudian kita lihat ADX-nya. Nah, selama ini kita bisa lihat bahwa ADX yang bagus hanya di sini, di sini. Ini sedikit aja, jadi mulai di sini aja yang bagus. Tapi kurang tenaganya. Memang saya bilang ini trennya nggak begitu kuat, tapi perulangan aja, perulangan nge-swingnya. Jadi ini memang tipikal dari saham tradingan ya teman-teman. Untuk SSMS itu adalah tipikal dari saham tradingan. Kalau turun dalam teman-teman bisa perhatikan karena reboundnya juga lumayan begitu. Nah kemudian ini juga termasuk saham tradingan. 2 hari ini mulai bergerak teman-teman. Cuman kalau kita lihat karena dia long downtrend, jadinya sepertinya nggak kelihatan pergerakan dia ya, karena memang dia long downtrend banget. Jadi saya mesti harus pecah begini, pecah dalam tren-trennya teman-teman. Ini karena memang dia ya saham yang turunnya istilahnya turunnya kebangetan begitu. Itu kalau rebound juga dia sangat mungkin banyak yang masih nyangkut dan mulai akan take profit ketika harganya mungkin sudah sampai di harga mereka. Nah ini dari garis ini kita bisa ngelihat ini adalah trend base Fibonacci, jadi cukup valid. Nah resistan dari si Arto ini ada di 3320 teman-teman di sini. Jauh pak? Ya jauh. Kalau teman-teman nggak mau menggunakan itu bisa kita pecah dulu di sini. Jadi kita kesampingkan dulu dari yang besar ini, kita ambil dulu dari yang sini. Oke, sudah terjadi break. Baru kemudian kita ambil Fibo di sini. Nah dari sini juga belum kejebol ya. Jadi sebenarnya lebih validnya dalam membreakdown satu pergerakan saham kita ambil cluster yang paling kecil teman-teman di sini. Ya dari sini kita bisa ngelihat 50%-nya dilewatin enggak. Oh ternyata 50%-nya dari Arto ini belum dilewatin.
Jadi Arto hari ini baru ngelewatin 2750, masih ada 2950 resistan dan sementara targetnya 3125. 3120 di dalam trading jangan terlalu muluk-muluk ngelihat yang paling ini tren yang paling besar. Kita cukup pecah ini menjadi klaster yang paling kecil di sini karena dari klaster yang paling kecil ini pun dia masih belum mampu. Jadi jangan berharap muluk-muluk yang besar kalau yang kecil dulu belum mampu ya teman-teman. Begitu untuk Arto mungkin kita bisa intip asingnya hari ini mulai masuk. Arto itu di hari apa itu teman-teman terjadi besar sekali. Ini apakah mungkin ini sebagai selling climax teman-teman ya? Selling climax ya. Ini ketika dia turun rebound di dasar, di rebound dari dasar. Nah, pas dia di dasar ini terjadi volume yang sangat besar. Ini kemungkinan adalah tanda-tanda selling climax teman-teman atau klimaksnya selling. Biasanya itu akan diikuti dengan rebound. Nah, kita perhatikan aja untuk Arto dalam beberapa hari ke depan. Secara indikator ya masih jelek lah begitu. Karena indikator itu kan sifatnya konfirmasi, butuh beberapa hari untuk bisa ngelihat suatu saham itu bagus atau enggak teman-teman ya. Oke teman-teman, sorry keganggu ya. Berikutnya adalah saham yang terkait konsumer ya teman-teman. Ini juga sudah saya bahas di beberapa video sebelumnya. Memang di saham-saham yang saya bahas ini kadang nggak hari itu yang langsung naik begitu. Tapi karena begitu rebound, perlu konsolidasi, kadang naiknya baru 1-2 hari, 2-3 hari. Kira-kira begitu teman-teman. Oke, ini adalah saham Sido Muncul teman-teman ya. Sido Muncul ini fase per fase kenaikannya ya. Memang kenaikan seperti itu. Di video-video saya sebelumnya bahasan tentang Sido Muncul itu adalah ini ada satu area yang merupakan resistan kuat dari Sido Muncul. Ketika dia masih belum mampu keluar dari situ, dia akan berat masih bermain di situ terus. Tetapi ketika dia sudah bermain keluar dari kungkungannya area ini, akhirnya dia sudah upgrade harga, kira-kira begitu teman. Dan yang paling penting adalah dia ternyata di 50 retracement ini sudah move on dari 50 retracement, rebound naik ke atas dan lanjut naik. Sekarang ada resistan 78 sekian teman-teman. Nah teman-teman tentu masih ingat untuk Sido Muncul ini pernah muncul turun dalam nih. Pada saat ini dulu kalau nggak salah laporan keuangannya Sido ini mungkin jelek ya. Kita lihat dulu ya, coba saya akan cari dulu laporan keuangannya dari Sido teman-teman. Ya, laporan keuangannya Sido ya teman-teman. Ini adalah laporan keuangan Sido teman-teman, udah keluar ya. 2021 kemarin dia sebentar kita lihat dulu turunnya ini tanggal 2022 Agustus teman-teman. Agustus 2022. Agustus 2022. Memang kemarin kita lihat bahwa di Q2 2022 teman-teman, di Q2 ini kan turunnya ini nggak kelihatan ya teman-teman. Ini kan turunnya si Sido ini di sini nih kan bulan Agustus ya 2022. Berarti Agustus itu kemungkinan rilis laporan keuangan Q2 ya teman-teman. Kuartal kedua, nah ini kuartal kedua memang dia laporan keuangannya dari 10 dia turun ya menjadi separuh. Labanya dari sebelumnya 10, Q1, Q2-nya jadi 5. Ya ini turun separuh dari Q1 2022. Kalau kita lihat dari 2021 year on year-nya dia juga turun dari 8 ke 5. Tetapi kalau kita lihat sudah mulai ada peningkatan teman-teman ya. Dari Q1 ke Q2 turun ya. Dari 10 ke 5, kemudian dari 5 ke 9 ada kenaikan ya, September, Desembernya sudah mulai ada kenaikan. Overall untuk quarter 4 quarter 2022 37, jadi ya memang kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya full year 2021 memang ada penurunan, tapi setidaknya Sido ini mengalami recover ya. Dan laporan keuangannya recover, sahamnya juga mulai recover. Jadi ya seperti itulah, ketika laporan keuangan dia mulai membaik, sahamnya dengan sendirinya juga recover. Sido Muncul ya teman-teman.
Kemudian ada dua ini saya bahas untuk saham yang terkait ini, ada Mayor. Mayor hari ini dia lewat atau sampai di resistan sebelumnya teman-teman. Mayor pergerakannya di resistan sebelumnya di dalam tren yang lebih besar ada. Nah, Mayor dalam monthly-nya bagus teman-teman. Dia berhasil keluar dari tren lain yang saya bikin ini. Ada resistan 2750 ya, berikutnya 2795, berikutnya 2815, berikutnya 2935 ya. Oke, ini bagus ini ya. Terus Mayor kita intip dulu. Untuk asingnya overall bagus, tapi hari ini net sell, Sido muncul, asingnya hari ini net sell juga. Kira-kira begitu. Untuk trennya dari Sido bagaimana? Mayor dan Sido trennya kita ukur dari ADX ya. ADX daily untuk Mayor memang sedikit ada pelemahan tren, tapi ini sudah arahnya masih benar sih, memang sedikit ada pelemahan tren. Kemudian untuk Sido ada penguatan tren ya teman-teman, momentum meningkat, arahnya benar. Jadi menarik ini untuk Sido teman-teman, arahnya udah benar, kekuatan trennya mulai naik lagi. Baik teman-teman, itu tadi ada banyak banget ya saham yang saya bahas. Ada sekitar 13 times code, tapi sahamnya lebih dari 13, mungkin ada 20 lebih teman-teman. Demikian dari saya, semoga video ini memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya.